Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Raul Saputra dengan NPM 2417051049. Di sini saya akan mengerjakan tugas 10 ya, yaitu tentang Turing Machine. Nah, di sini saya mengambil materi dari silabus yaitu tentang Turing Machine ya. Ya ini ya, mesin Turing. Nah, di sini ada sejarahnya. Jadi kita bisa baca dulu tentang mesin Turing ini, sejarahnya ya. Nah, diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematika Inggris sebagai model matematis sederhana dari sebuah mesin komputasi. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Nah, diungkapkan pertama kali dalam sebuah artikel ilmiah berjudul Uncomputable Numbers with an Application to the H-Dunks Problem. Sebagai jawaban di atas, masalah pengambilan keputusan atau decision problem aka H-Dunks Problems. Oke. Nah, H-Dunks Problem adalah prosedur efektif algoritma yang diberikan sekumpulan aksioma dan proporsi matematika. Dapat memutuskan apakah proporsi itu dapat dibutuhkan dari aksioma tersebut atau tidak. Alan Turing menyimpulkan bahwa tidak ada algoritma umum yang dapat memecahkan Einstein-Dunks problem untuk semua pernyataan matematika. Nah, melalui konsep mesin abstraknya, Turing menunjukkan bahwa ada masalah-masalah tertentu yang tidak dapat diputuskan secara algoritmis, termasuk menentukan apakah suatu mesin Turing akan berhenti. Mesin Turing ya sejarahnya sama seperti finished state automata dan pushdown automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa batasan atau unrestricted language yang disebut juga sebagai himpunan terenumerasi rekursif atau recursively enumerable set. Nah, mesin Turing, FSA dan PDA. Perbedaannya itu di sini FSA itu hanya dapat dibaca. Nah, kalau PDA hanya dapat dibaca juga. Nah, kalau mesin Turing dapat dibaca dan ditulis juga. Jadi, ya ini bisa ditulis dan dibaca. Kalau FSA sama PDA hanya dapat dibaca. Nah, terus di sini ada perbedaan yang lain ya. Jadi hanya dapat digerakkan ke kanan. Ini juga sama, PDA hanya dapat digerakkan ke kanan. Nah, kalau mesin Turing dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Dia bisa kiri kanan. Oke. Di sini juga ada perbedaan lainnya juga hanya pada state dibantu stack. Jadi memorinya itu dia hanya pada state-nya, mengingat state-nya aja gitu. Dia nggak bisa mengingat banyak gitu, pokoknya cuma stat itu aja yang diingat. Nah, di sini uh, PDA itu dibantu stack, jadi tumpukan dia. Nah, kalau PDA pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang tidak dibatasi pengaksesannya. Oke. Nah, cara kerjanya, sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen pengendali berhingga atau finite state control. Jadi pengendali berhingga. Pita masukkan dengan sifat panjangnya tak terhingga, ujung kiri dan ujung kanan tidak terbatas. Dapat dibaca maupun ditulis pada keadaan awal and sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali. Dinyatakan sebagai A1, 2. Oke, sel yang tidak berisi simbol masukkan akan berisi simbol kosong atau blank. Sel yang berisi rangkaian simbol B berada di sebelah kanan dan kiri. Oke, berarti di sini sel yang tidak diberi simbol masukkan akan berisi simbol kosong. Ya ini ya. Nah, sel yang berisi rangkaian simbol B berada di sebelah kanan dan kiri. Oke. Nah, di sini perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head atau baca tulis ya, dan state dari finite control. Setelah membaca simbol masukan, mesin Turing melakukan aksi tersebut. Nah, dia akan berpindah step, terus menuliskan simbol pada pita, menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Oh, jadi dia bisa bergerak ke kiri ataupun mau ke kanan. Nah, ini head disebutnya. Oke, ini headnya.
Ini finite state control beserta headnya ya. Nah, ada tiga kemungkinan yang terjadi setelah proses komputasi. Berhenti dan diterima, berhenti dan ditolak. Tiga, tidak akan berhenti. Infinite loop ya. Nah, di sini ada simbol-simbol ya, sama ini Q itu himpunan, ini tuh simbol masukan, ini himpunan simbol pita yang ditulis atau dibaca ke dalam pita. Jadi kalau di PDF tadi kan ini sebagai tumpukan atau stack. Nah, kalau ini sebagai simbol pita yang ditulis atau dibaca ke dalam pita. Oke, ini fungsi transisi, ini state awal, final state. Ini simbol kosong, blank gitu. Kalau di kanan kirinya nggak ada kosong, blank. Ya, contohnya nih, terdapat mesin Turing Q1 Q2. Nah, ada inputan A sama B. Nah, ini penggerak pitanya ya. A1 ini state awalnya, ini final state ya. Q1A. Oke. Di sini juga Q1B, Q1AR. Oke, mungkin kita lanjut aja dulu. Nah, misal pita yang akan dibaca A B B A A, maka QA QAL menyebabkan head bergerak ke kanan. Kita deketin lagi. Ini oh, R itu right ya. QB oke. QA oh, QB ini kan QB berarti B bergerak ke kanan, QB lagi bergerak ke kanan, QA bergerak ke kanan lagi, QA lagi bergerak ke kanan. Head menunjukkan B min oh menunjukkan head bergerak ke kiri. Oh berarti kalau B-nya hmm, oke. Nih mesin Turing ya. Untuk mengenali bahasa L, mesin Turing akan bekerja dengan algoritma berikut. Nah, 0 dibaca simbol paling kiri. Jika simbol 0 maka lakukan langkah 1. Ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X, gerakan head ke kanan. Baca simbol berikutnya. Jika yang ditemukan simbol 0 maka gerakan head ke kanan dan kembali ke langkah 2. Oh, oke. Simbol 1 maka lakukan langkah 3. Simbol B maka untai ditolak. 3. Ganti simbol 1 dengan simbol Y. Gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Geser head ke kanan. Jika ditemukan simbol 0 maka kembali ke langkah 1. Simbol B maka untai diterima. Simbol 1 maka untai ditolak. X. Oke, normal. X. Oke. Oke. Jadi dia ke kanan terus ke kiri ke kanan. Oke, dicek dia. Ini juga. Oke. Di sini ada contohnya juga ya. Oke, itu sebagai apa ya? Tadi itu kosong, jadi dia nggak ada apa ya? Dianggap berisi simbol B. Jadi itu belum diisi atau kosong itu simbol kosong. Oke, paling di sini juga saya nanya beberapa pertanyaan di chat GPT. Nah, jadi mesin Turing itu ya sama seperti tadi ya penjelasannya. Kemudian mesin Turing nih ada pita, ada head ya, baca tulis tadi yang ini. Eh, nah ini pita. Terus
Pada state memiliki kebimbangan keadaan state. Transition function, fungsi transisi menentukan nasib mesin berdasarkan simbol baca dan keadaan saat ini. Oke. Jika mesin berada di state Q, maka dan membaca simbol A, maka berpindah ke state P. Menulis simbol B di pita, bergerak D ke kiri atau ke kanan. Tujuan mesin touring dapat mengakui bahasa atau menghasilkan sesuai aturan tertentu. Nah, di sini ada contohnya. Jadi string yang terdiri dari jumlah 0 diikuti oleh jumlah satu yang sama. Mulai dari kiri, ganti 0 pertama dengan X. Mulai bergerak ke kanan sampai menemukan satu pertama dengan Y. Ganti dengan Y. Kembali ke kiri, cari 0 berikutnya. Ulangi sampai semua 0 diganti X dan semua satu diganti Y. Jika berhasil, terima string. Jika ada ketidaksesuaian, tolak. Oke. Oke. Jadi mesin touring itu lebih fleksibel lagi ya. Dia bisa ke kanan ke kiri bergerak ya. Oke. Dia menggunakan pita. Oke. Oke, mungkin langsung saja ke soalnya. Saya di sini membuat sebuah soal. Jadi diberikan mesin touring yang bekerja pada alfabet 0,1. Mesin ini dimulai pada state awal Q0 dan membaca string di pita dari kiri ke kanan. Mesin mengikuti aturan sederhana berikut. Ganti step 0 pertama yang belum diganti dengan X dan pindah ke kanan untuk mencari 1. Ganti satu pertama yang belum diganti dengan Y dan kembali ke kiri untuk mencari 0 berikutnya. Terus mesin menerima string jika 0 sudah diganti dengan X dan semua satu sudah diganti dengan Y serta tidak ada simbol yang tersisa yang tidak sesuai. Nah, bahasa yang dikenali oleh mesin ini adalah misal semua string. Semua string dengan jumlah 0 sama dengan 1 dalam urutan semua dengan 1. Semua string dengan. Nah, yang benar itu yang ini ya, yang C ya. Kita kasih jawaban. Kita set jawaban ini sebagai kunci jawaban. Oke, selesai. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.